Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 amanah, kelas 1 fatonah, ataupun kelas 1 sidik. Selamat pagi dan berjumpa kembali dengan Ibu Guru ya. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tentunya berbahagia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema 6 tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Hari ini kita akan belajar subtema 3 sampai subtema 4. Ini adalah kelanjutan dari pembelajaran minggu kemarin, yaitu subtema 1 sampai subtema 2. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan membaca basmalah ini, anak-anak lebih semangat belajarnya ya. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari 2 mata pelajaran, yaitu yang pertama adalah matematika, KD 3.8, tentang mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Kemudian yang kedua adalah PPKN, KD 3.1, tentang bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Yang pertama adalah matematika. Anak-anakku, tujuan pembelajaran matematika hari ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah siswa dapat menentukan berat benda dengan alat ukur tidak baku menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menggunakan hasil pengukuran berat dengan alat ukur tidak baku untuk membandingkan berat dua benda dengan benar. Nah, bagaimana anak-anak cara mengukur berat benda? Ada yang tahu? Oke, mari kita belajar bersama-sama ya. Masihkah anak-anak ingat cara mengukur dan membandingkan berat benda? Ada yang ingat? Berat benda dapat diukur dengan alat ukur yang tidak baku. Alat ukur yang tidak baku adalah alat ukur yang tidak ditetapkan secara ilmiah, tetapi hanya ditetapkan karena kebiasaan saja. Misalnya, menghitung panjang dengan satuan jari tangan, dan sebagainya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan mencoba mengukur benda dengan alat ukur tidak baku. Alat-alat yang harus dipersiapkan dan yang diperlukan apa saja? Yang pertama adalah gantungan baju. Yang kedua, kelereng. Yang ketiga, koin. Dan yang terakhir atau keempat adalah kantung plastik bening atau transparan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, cara mengukur dengan timbangan sederhana itu bagaimana? Kita akan belajar bersama ya. Cara yang pertama adalah kita siapkan alat penimbang. Kita gunakan gantungan baju sebagai alat penimbangnya. Kemudian, letakkan kedua plastik bening atau plastik transparan pada kedua ujung timbangan atau pada dua ujung gantungan baju. Yang ketiga, kita masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Dan yang keempat adalah memasukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik itu seimbang, sejajar. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, mengukur dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku. Nah, anak-anakku, untuk membandingkan berat benda, kita harus menggunakan satuan yang sama ya.
mempunyai contoh. Perhatikan anak-anak. Di sini sudah ada dua gambar. Gambar yang di sebelah kiri, ini adalah gambar sebelah kiri, dan ini adalah gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kiri ini yang akan kita timbang adalah satu botol. Bisa dilihat ya, yang di sebelah kiri yang akan kita timbang adalah satu botol. Kemudian yang di sebelah kanan yang akan kita timbang adalah benda 2 kaleng. Sebelah kanan 2 kaleng. Nah, anak-anakku, coba kalian perhatikan. Gambar sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Pasti ada perbedaannya ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, anak-anakku, di sini berat satu botol sama dengan 4 kelereng. Bisa kalian perhatikan di sini ada 4 kelereng? Benar. Dan 1 koin. Jadi, berat satu botol ini sama dengan 4 kelereng dan 1 koin. Dan yang kedua, benda yang akan kita ukur adalah 2 kaleng. 2 kaleng ini sama dengan 5 kelereng dan 3 koin. Bisa kalian lihat di sebelah sini ya, sebelah kanan, 2 kelereng sama dengan, kok 2 kelereng, mohon maaf, 2 kaleng sama dengan 5 kelereng dan 3 koin. Bisa dilihat anak-anak di sini. Nah, di sini ada 5 kelereng dan 3 koin. Kedua benda ini dapat kita bandingkan, ya. Botol dan kaleng ini dapat kita bandingkan. Kalimat perbandingannya adalah sebagai berikut. 2 kaleng lebih berat daripada 1 botol. Karena 2 kaleng ini beratnya sama dengan 5 kelereng dan 3 koin. Sedangkan 1 botol beratnya sama dengan 4 kelereng dan 1 koin. Bisa dipahami? Kita lanjut selanjutnya. Kemudian, di suatu sekolah, murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang, seperti sampah kaleng, sampah kertas, dan sampah plastik. Sampah-sampah ini banyak sekali kita temui di sekolah-sekolah ataupun di lingkungan rumahmu masing-masing. Mereka mengukur berat sampah tersebut menggunakan timbangan sederhana. Alat timbangannya berupa gantungan baju. Sebagai alat ukurnya, mereka menggunakan bola tenis. Nah, materi selanjutnya kita akan mengurutkan benda. Berikut hasil pengukuran sampah yang dilakukan oleh murid-murid tadi. Sampah yang pertama adalah sampah plastik. Berat sampah plastik ini sama dengan 2 bola tenis. Bisa dilihat ya, bola tenis. Bola tenis. Kemudian, sampah yang kedua adalah sampah kaleng. Berat sampah kaleng ini sama dengan berat 4 bola tenis. Bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir adalah sampah kertas. Berat sampah kertas ini sama dengan 3 bola tenis. Ya, anak-anak. Bisa dilihat ya di gambar ini. Selanjutnya, kita akan mengurutkan benda. Dari hasil timbangan yang dilakukan oleh murid-murid tadi, dari berupa sampah plastik, sampah kaleng, ataupun sampah kertas. Berat sampah plastik tadi sama dengan 2 bola tenis. Kemudian berat sampah kaleng sama dengan 4 bola tenis. Berat sampah kertas sama dengan 3 bola tenis. Anak-anakku, dari hasil data ini dapat kita urutkan sebagai berikut. Sampah yang paling berat adalah sampah kaleng. Kemudian, sampah yang paling ringan adalah
sampah plastik. Urutan sampah dari yang terberat ke yang teringan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sampah kaleng, kemudian sampah kertas, dan yang terakhir adalah sampah plastik yang merupakan sampah yang paling ringan. Materi yang selanjutnya akan kita pelajari adalah PPKN. Anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan lambang sila ini? Nah, anak-anakku masih ingat? Ini adalah lambang sila keberapa ya? Betul sekali, ini adalah lambang sila ketiga. Anak-anakku, ini adalah lambang sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini adalah gambar atau simbolnya berupa pohon beringin. Sila ketiga dari Pancasila ini bermakna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Contohnya adalah kerjasama membersihkan rumah ataupun sekolah. Pohon beringin memiliki daun yang kecil dan akarnya yang kokoh. Biasanya pohon beringin ini pohonnya tinggi dan sangat besar. Daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Pohon beringin bisa digunakan untuk berteduh karena pohon yang besar dan tinggi. Pohon beringin menjadi simbol persatuan. Nah, anak-anakku sekalian, karena kita sudah selesai mempelajari dua mata pelajaran, yaitu mengukur benda dengan satuan tak baku dan mempelajari tentang simbol dan bunyi sila ketiga dari Pancasila, tugas hari ini anak-anakku adalah yang pertama, PPKN KD 3.1, anak-anak mengerjakan buku paket tema 6 halaman 82 dan ditulis di buku tulismu masing-masing ya. Gunakanlah buku tematik. Kemudian, tugas yang kedua adalah tentang matematika, yaitu mengerjakan buku paket tema 6 halaman 99 dan ditulis di buku tulis tematik juga ya. Maksimal pengumpulan tugas hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 pukul 10 malam atau pukul 22. Silahkan hasil pengerjaan tugasmu ini dikirim ke wali kelasmu masing-masing ya. Jangan lupa berikan identitas berupa nama dan nomor absen. Nah, anak-anakku, alhamdulillah untuk penyampaian materi dan tugas untuk hari ini cukup sekian. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan kemana-mana dulu, silahkan belajarnya di dalam rumah, tidak usah bepergian jauh-jauh. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketika kalian bepergian atau pergi dari rumah atau keluar rumah, silahkan kalian mencuci tanganmu atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian gunakanlah masker, hindari kerumunan, supaya anak-anak bisa bersekolah kembali seperti dulu ya. Ibu cukupkan sekian, banyak salah Ibu mohon maaf, banyak kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Tetap semangat belajar.